Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu bab 3 relasi dan fungsi. Masih bersama dengan Ibu Nurhaida dari SMP Negeri 21 Makassar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke pembahasan bagian B, fungsi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah memahami konsep fungsi atau pemetaan. Yang kedua, banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagian yang pertama. Memahami konsep fungsi atau pemetaan. Mari kita perhatikan, di sini ada beberapa gambar, ada 6 gambar ya, diagram panah. Nah, gambar-gambar ini merupakan fungsi. Nah, kenapa dikatakan gambar-gambar ini fungsi? Kita bisa lihat di sini bahwa setiap anggota A dari gambar ini mempunyai pasangan di himpunan B. Kita bisa lihat ke 6 gambar ini, semua himpunan A-nya itu punya pasangan di himpunan B. Nah, kemudian yang kedua, setiap anggota A ini dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Jadi kita bisa lihat di sini ya, dari ke-6 gambar ini semuanya setiap anggota A-nya ini punya pasangan di B dan pasangannya hanya satu. Kita bisa lihat di sini. Maka gambar-gambar ini disebut sebagai fungsi. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan gambar di kotak yang kedua. Nah, di sini kalau kita melihat gambar-gambar yang ada di sini, ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Dan ada juga anggota A ini yang pasangannya lebih dari satu. Kita bisa lihat ya, misalnya ini gambar yang pertama. Nah, B di sini dia tidak punya pasangan. Tidak ada pasangannya. A pada gambar kedua juga tidak punya pasangan. Begitupun di gambar yang ketiga, C ini dia tidak punya pasangan. Nah, ada juga yang pasangannya lebih dari satu. Misalnya ini di gambar ketiga. A ini dia berpasangan dengan X, berpasangan juga dengan Z. Berarti yang dikatakan pasangannya lebih dari satu. Maka ke-6 gambar ini dia bukan fungsi. Oke, sekarang berdasarkan perbedaan gambar tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di B. Jadi, fungsi atau pemetaan adalah relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Seperti itu ya. Kemudian bisa dipahami. Nah, dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut daerah asal atau domain. Jadi himpunan yang pertama disebut tadi, atau himpunan A disebut daerah asal atau domain. Dan himpunan B atau himpunan yang kedua tadi yang disebutkan, atau yang merupakan himpunan yang dituju, itu disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A disebut daerah hasil atau range. Jadi yang punya pasangan di himpunan A itu disebut daerah hasil atau range. Nah, untuk lebih memahami, mari kita perhatikan diagram panah berikut ini. Nah, di sini ada 2 himpunan, himpunan A dan himpunan B. Di himpunan A, 1 itu dipasangkan dengan P, kemudian 2 dipasangkan dengan P, 3 dipasangkan dengan Q. Nah, kalau kita lihat gambarnya, gambar ini tentunya merupakan fungsi. Karena yang pertama, setiap anggota himpunan A punya pasangan di B, dan pasangannya di B itu hanya satu. Nah, kalau kita mau tentukan domainnya, kita bisa tuliskan bahwa untuk daerah asal atau domain, tentunya yang pertama kali tadi kita sebut ya, yaitu himpunan A
anggotanya 1, 2, 3. Kemudian untuk daerah kawan atau kodomain atau daerah yang dituju ini, anggotanya adalah, kita tuliskan untuk kodomainnya yaitu himpunan B, P, Q, R. Kemudian untuk daerah hasil atau range, tadi katakan bahwa hanya yang mempunyai pasangan di himpunan A. Berarti yang punya pasangan di himpunan A ini adalah P dan Q. Berarti untuk daerah hasilnya P, Q. R tidak masuk ke daerah hasil karena R tidak mempunyai pasangan di himpunan A. Oke, seperti itu caranya ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagian yang kedua, banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin. Nah, jika banyaknya anggota himpunan A atau NA dan banyaknya anggota himpunan B atau NB, maka yang pertama, banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, rumusnya adalah NB berpangkat NA. Dan yang kedua, banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari B ke A, rumusnya adalah NA berpangkat NB. Jadi kita tinggal balik ya. Kalau dari A ke B berarti rumusnya NB berpangkat NA. Kalau dari B ke A berarti rumusnya adalah NA berpangkat NB. Begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut. Diketahui himpunan A 2, 3, 4 dan himpunan B A, B. Tentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Mari kita simak penyelesaiannya berikut ini. Yang pertama, kita tulis dulu untuk himpunan A, anggotanya adalah 2, 3, 4. Maka NA atau banyaknya anggota dari himpunan A, kita hitung ya, 1, 2, 3. Itu sama dengan 3. Kemudian untuk himpunan B, A, B, maka NB atau banyaknya anggota dari himpunan B, kita hitung anggotanya 1, 2. Jadi NB-nya sama dengan 2. Banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari A ke B, tadi rumusnya kalau dari A ke B berarti NB berpangkat NA. Nah, NB-nya sama dengan 2. NA-nya sama dengan 3. Berarti 2 berpangkat 3. Nah, 2 berpangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. Oke, seperti itu caranya ya. Semoga sudah bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4, 6 dan himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, 12. Relasi yang didefinisikan adalah setengah dari. Pertanyaannya, apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Nah, untuk menjawabnya, mari kita simak penyelesaiannya berikut ini. Yang pertama, kita tuliskan dulu diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 6. Himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, 12. Adapun relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B adalah setengah dari. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan menggambar dulu diagram panahnya seperti ini. Relasinya tadi adalah setengah dari, berarti yang pertama 1 setengah dari 2. Kemudian 2 setengah dari 4. 3 setengah dari 6. 4 setengah dari 8. 6 setengah dari 12. Nah, kita ingat tadi untuk syarat-syaratnya fungsi. Yang pertama, semua anggota himpunan A harus punya pasangan. Nah, ini terpenuhi ya, betul. Semuanya punya pasangan di B. Kemudian syarat yang keduanya, pasangannya di B itu hanya 1. Nah, ternyata itu juga terpenuhi. Berarti kita bisa tuliskan, karena semua syarat fungsi terpenuhi, maka relasi dari A ke B merupakan fungsi. Seperti caranya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Misalkan himpunan P 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan Q 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah 1 lebihnya dari. Pertanyaannya,
apakah relasi dari P ke Q termasuk fungsi? Nah, untuk menjawabnya, mari kita simak penyelesaiannya berikut ini. Pertama, kita tulis dulu, diketahui himpunan P-nya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan Q 2, 3, 5, 7. Adapun relasi yang menghubungkan himpunan P ke himpunan Q adalah 1 lebihnya dari. Jadi kita buat diagram panahnya seperti ini. Tuliskan semua anggotanya, kemudian relasinya adalah 1 lebihnya dari. Nah, kalau kita lihat anggotanya yang pertama di P 1, apakah ada bilangan di sini yang memenuhi relasi 1 lebihnya dari? Ternyata tidak ada ya. Oke, kita lihat ke anggotanya yang kedua yaitu 2. Apakah 2 ini punya pasangan di Q dengan relasi 1 lebihnya dari? Ternyata juga tidak ada. Berarti 1, 2 ini tidak punya pasangan di Q. Kita lihat yang berikutnya 3. Nah, 3 itu dia 1 lebihnya dari 2. Berarti 3 dipasangkan dengan 2. Selanjutnya 4, 1 lebihnya dari 3. Berarti 4 dipasangkan dengan 3. Nah, anggota yang terakhir adalah 5. Apakah 5 punya pasangan di Q? Nah, kalau kita lihat ternyata tidak ada yang memenuhi juga. Karena 5 dengan 5 nilainya sama. Kemudian 5 dengan 7. Nah, ini 7 lebih besar nilainya daripada 5. Berarti anggotanya P yang punya pasangan di Q hanya 2, yaitu 3 dan 4. Karena tidak memenuhi syarat, berarti kita bisa tuliskan karena ada anggota P yang tidak mempunyai pasangan di Q, maka relasi dari P ke Q bukan fungsi. Oke, seperti caranya ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di antara relasi-relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Nah, kita lihat yang pertama ada gambar diagram Kartesius. Nah, kalau kita lihat gambar diagram Kartesiusnya, syarat fungsi tadi yang pertama, setiap anggota dari domain atau daerah asal punya pasangan di daerah kawan atau kodomain. Nah, itu betul ya, terpenuhi, semua punya pasangan. Nah, syaratnya yang kedua, pasangannya itu hanya 1. Nah, kalau kita lihat ternyata ada satu anggotanya yaitu D, ini punya 2 pasangan. Jadi D pasangan dengan 4, D berpasangan juga dengan 6. Berarti tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai fungsi. Maka gambar yang pertama ini bukan fungsi. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, di sini himpunan A, betul ya, semuanya punya pasangan di himpunan B. Kemudian syaratnya yang kedua, pasangan di B juga cuma 1. Berarti untuk gambar yang kedua ini merupakan fungsi. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Di sini ada himpunan pasangan berurutan. Yang mana yang merupakan fungsi? Kita lihat yang pertama bagian A. 1, A, 2, A, 3, B. Kita lihat ini ya. Yang pertama kali kita sebutkan 1, 2, 3. Ini tidak ada yang berulang. Berarti ini memenuhi syarat sebagai fungsi. Maka gambar yang pertama ini adalah fungsi. Nah, sekarang kita lihat yang bagian B. 3,4, 3,5, 4,5. Nah, untuk daerah asal atau yang pertama kali kita sebut, sini ada yang double. 3, di sini juga ada 3. Berarti double. Maka untuk yang bagian B ini dia tidak memenuhi syarat. Berarti dia bukan fungsi. Karena tadi kalau fungsi tidak boleh ada yang double di sini. Tidak boleh ada yang double ya. Iya. Dan seperti itu caranya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Tentukan domain, kodomain, dan range dari permukaan berikut. Nah, kita lihat gambar yang pertama. Domainnya adalah yang pertama disebutkan tadi, atau yang menempati sumbu X ini. Nah, di sini dia adalah dia adalah himpunan A, maka domainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk kodomain, kodomainnya adalah merupakan daerah kawan, kodomain atau daerah kawan, maka untuk kodomainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini ya. Kemudian untuk range atau daerah hasil itu hanya yang mempunyai pasangan di B. Nah, yang punya pasangan di B itu yang pertama 1, kemudian 2,
Kemudian 2 dengan 3 ini berarti 3. Kemudian 4 dengan 6. Berarti yang punya pasangan di himpunan A itu hanya 1, 2, 3, dan 6. Oke, seperti itu ya. Ini ya, kita lihat range-nya atau daerah hasil himpunan dari B, himpunan B atau kodomain yang punya pasangan di daerah asal. Nah, yang punya pasangan tadi itu adalah ini ya. Pertama 1, kemudian 2, kemudian 3, dan terakhir adalah 6. Ya, 6 ya yang punya pasangan. Nah, untuk yang bagian B, di sini ada himpunan pasangan berurutan 1,A, 2,B, 3,C. Domainnya adalah yang pertama tadi kita sebutkan, berarti 1, 2, 3. Kemudian untuk kodomain atau daerah kawannya, kodomainnya adalah A, B, C. Ini ya. Kemudian range itu adalah anggotanya daerah kawan atau kodomain yang punya pasangan di daerah asal atau domain. Berarti yang punya pasangan ini ya sama dengan kodomainnya tadi, yaitu A, B, C. Karena semuanya ini punya pasangan, berarti untuk range-nya atau daerah hasilnya adalah A, B, C. Ya, seperti caranya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kelima. Diketahui himpunan A huruf vokal dan himpunan B 4 bilangan asli yang pertama. Tentukan banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Oke, penyelesaiannya adalah kita tuliskan dulu. Untuk himpunan A anggotanya huruf vokal itu berarti A, I, U, E, O. Maka NA atau banyaknya anggota dari himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. NA-nya sama dengan 5. Kemudian himpunan B 4 bilangan asli yang pertama berarti 1, 2, 3, 4. Maka untuk NB sama dengan, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. NB sama dengan 4. Nah, banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, rumusnya tadi kalau dari A ke B berarti NB berpangkat NA. NB-nya adalah 4, NA-nya 5. Berarti 4 berpangkat 5. 4 pangkat 5 artinya adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 dikalikan sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah 1024. Oke, seperti caranya ya. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Nah, sekarang diberikan tugas ke-6. Ini tugas ke-6-nya. Semoga dengan menyimak video tadi kalian bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan mudah. Jangan lupa tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Sampai di sini pembahasan pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa.